Pernah nggak sih Anda ngerasa udah berusaha hidup sehat banget? Anda udah stop minum es teh manis, nggak lagi nyentuh kopi susu kekinian. Tapi anehnya, berat badan kok nggak turun-turun ya? Terus pas cek lab, hasil gula darah masih aja tinggi. Pasti bikin frustrasi banget kan? Nah, di bedah sains kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah misteri besar dalam pola makan modern kita. Kita akan membedah sebuah laporan medis yang ngasih tahu kita persis kenapa hal ngeselin ini bisa terjadi. Jadi, mari kita bahas pertanyaan utamanya. Udah jarang makan atau minum manis, tapi kenapa gula darah tetap naik? Jawabannya ternyata ada pada sosok musuh dalam selimut yang tiap hari nyusup masuk ke piring dan gelas kita tanpa kita sadari. Para ahli gizi dan dokter biasa nyebut ini sebagai hidden sugar atau gula tersembunyi. Dan persis kayak namanya, dia ini nih biang keladi dari kekacauan metabolisme kita yang nggak terduga. Banyak banget dari kita yang sering terkecoh. Gini. Di satu sisi, kita ngerasa lagi makan sarapan yang super sehat, kayak semangkuk yogurt, granola, atau mungkin protein bar. Kelihatannya keren kan? Tapi realitanya, banyak loh dari makanan yang dilabeli alami, rendah lemak, atau tinggi serat ini yang sebenarnya adalah bom gula. Produsen makanan tuh sengaja ngumpetin gula di dalamnya buat ngebagusin tekstur dan rasa. Jadi, Anda pikir Anda lagi makan makanan sehat, padahal aslinya Anda lagi nelen kalori kosong dalam jumlah masif. Dan coba tebak. Ada berapa banyak nama samaran si gula ini? 60. Iya, 60. Gula tersembunyi ini pinter banget nyamar karena dia punya lebih dari 60 nama berbeda di daftar komposisi bahan makanan. Gila kan? Ini yang bikin kita sebagai konsumen biasa tuh susah banget ngelacak keberadaannya. Dia nggak selalu ditulis terang-terangan sebagai gula di balik kemasan cemilan favorit Anda. Terus, seberapa bahaya sih dampaknya? Data medis nunjukin kalau orang yang terbiasa ngonsumsi makanan manis 2 kali lipat dari anjuran harian, yang mana ini sering banget terjadi secara nggak sadar, gara-gara si gula tersembunyi tadi, itu punya resiko kena diabetes 26% lebih tinggi. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya, ini benar-benar alarm darurat buat kesehatan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fruktosa, sang penyusup tanpa rem. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Kita bakal bahas bentuk gula yang paling sering disembunyikan sama industri makanan, yaitu fruktosa, atau yang sering banget disebut high fructose corn syrup. Ini bukan pemanis biasa loh, ini tuh penyusup biologis. Coba deh bayangin organ hati atau liver Anda itu kayak sebuah pabrik pengolahan energi yang super canggih. Nah, pas Anda makan karbohidrat biasa atau glukosa, bahan baku ini harus ngelewatin semacam manajer pabrik yang galak banget, sebuah enzim pengatur. Manajer ini bakal bilang, oke, kita butuh energi sekarang, silakan masuk. Atau, stop, gudang udah penuh. Tapi si fruktosa, dia ini bener-bener ngelewatin manajer itu. Fruktosa ibarat tamu tak diundang yang nyelonong masuk ke pabrik tanpa rem dan tanpa batasan sama sekali. Secara kimiawi, fruktosa ini langsung nge-bypass pos pemeriksaan utama di hati. Enzim yang memprosesnya tuh ibarat mobil yang blong remnya. Karena nggak ada manajer yang ngontrol, pemecahan fruktosa ini terjadi secara terus-terusan, nggak ada batasnya. Akibatnya apa? Lantai pabrik di hati Anda benar-benar kebanjiran bahan baku yang nggak bisa dihentikan. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, teror di pabrik hati. Apa yang bakal terjadi kalau pabrik kita kebanjiran bahan baku yang nggak bisa dikontrol? Gini urutannya. Pertama, banjir fruktosa masuk. Karena tubuh panik dan bingung mau dikemanain energi sebanyak ini, hati terpaksa nyalain proses de novo lipogenesis, alias pabrik pembuat lemak. Tapi parahnya, di saat yang sama proses ini aktif ngeblokir kemampuan tubuh buat ngebakar lemak. Jadi bayangin, pabriknya disuruh bikin lemak baru terus-terusan, tapi dilarang ngebakar lemak yang lama. Hasil akhirnya, penumpukan lemak di hati Anda secara harfiah benar-benar tertutup oleh tumpukan lemak. Dan tumpukan lemak tadi itu baru awal mula petaka. Penumpukan ini memicu reaksi berantai yang lumayan ngeri. Dia bikin stres sel-sel kita, memicu yang namanya resistensi insulin, di mana tubuh udah nggak mau lagi dengerin hormon pengatur gula, terus bikin peradangan kronis, dan pada ujungnya ngebawa kita ke metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Tubuh kita pada dasarnya lagi nyerang dirinya sendiri. Eits, tunggu dulu, efeknya belum selesai. Pemecahan fruktosa yang gila-gilaan tadi juga nguras energi sel, yang akhirnya memicu lonjakan produksi asam urat. Asam urat yang tinggi ini bakal bikin pembuluh darah Anda jadi kaku. Dan kalau pembuluh darah udah kaku, yap, betul banget tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bayangin, cuma dari satu penyusup manis aja bisa bikin kacau kemana-mana. Lanjut ke bagian ketiga, menyingkap label dan penyamaran kemasan.
Sekarang setelah kita tahu seberapa bahaya si penyusup ini buat organ vital kita, mari kita berubah jadi detektif buat nyopot topeng mereka di kemasan makanan. Kuncinya adalah kenali nama-nama samaran ini. Kalau Anda lagi baca komposisi dan nemu kata yang akhirannya osa, kayak sukrosa, fruktosa, maltosa, atau dektrosa, fix itu gula. Waspada juga sama istilah kayak sirup jagung tinggi fruktosa, cane sugar, sampai sirup agave. Jangan gampang terbuai sama embel-embel terbuat dari bahan alami, karena di dalam tubuh kita efeknya tetap aja memicu kekacauan yang sama. Coba deh, kita lihat seberapa cepat gula tersembunyi ini numpuk dari hal-hal yang sering kita konsumsi sehari-hari. Segelas bubble tea, itu bisa ngandung 24 gram gula. 2 buah donat, coklat, 24 gram gula juga. Bahkan ya, satu sachet kopi instan yang rasanya mungkin, nggak terlalu manis kok, itu bisa ngumpetin 21 gram gula loh. Gampang banget kan buat kita tanpa sadar ngelewatin batas aman yang bisa diproses tubuh dalam sehari? Masuk ke bagian keempat, kendali penuh di tangan Anda. Kabar baiknya, cerita ini nggak harus berakhir buruk kok. Kendali penuh ada di tangan Anda. Tubuh Anda itu benteng Anda, dan Andalah penjaga gerbangnya. Nah, ini target yang harus kita ingat-ingat. Berdasarkan anjuran dari Kementerian Kesehatan dan WHO, batas maksimal konsumsi gula tambahan buat orang dewasa itu 50 gram, alias sekitar 4 sendok makan aja per hari. Buat anak-anak malah lebih ketat lagi. Usia 7-10 tahun maksimal 24 gram, dan anak 2-6 tahun maksimal 19 gram. Cuma dengan tahu dan sadar sama batas ini aja, itu udah jadi langkah pertama yang krusial banget buat ngelindungi liver dan metabolisme Anda. Intinya, ingat ini. Gula tersembunyi itu benar-benar musuh dalam selimut. Ngebaca label kemasan adalah pertahanan terbaik buat ngelindungin pabrik internal kita. Jangan cuma percaya sama klaim tulisan gede sehat di bagian depan kemasan. Balik bungkusnya, baca tabel nilai gizinya, dan jadilah konsumen yang cerdas. Upaya ngontrol ini bukan berarti kita jadi nggak boleh makan enak sama sekali ya, tapi lebih ke gimana kita memilih makanan dengan bijak dan sadar. Nah, sekarang saya punya tantangan nih buat Anda semua. Coba deh, pergi ke dapur atau lemari makanan Anda sekarang juga. Ambil satu aja camilan atau minuman kemasan yang selama ini Anda anggap sehat, baca komposisinya, dan cari tahu ada berapa banyak gula tersembunyi di sana. Apa temuan gula paling gila yang Anda dapat? Tulis temuan Anda di kolom komentar di bawah ya, saya penasaran banget pengen baca. Terima kasih udah ikut bedah sains kita kali ini, tetap kritis, tetap sehat, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.